Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke terakhir. Itu kemarin kita sampai sini ya. Kemarin sampai wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ya. Berarti sekarang ayat 122 ya. Baik. Nah, silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu dua. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Nah, Wa huruf absin ittaqu fi'il amr, fa'ilnya al-wawu, yauman maf'ul bi, la harfu nahi nafi, tajri fi'il nah, mudhari. kita sebenarnya ayat 122 atau yang ya Bani Israel ya? Oh, saya Kayaknya 122 deh. Oh, saya Iya, ulang lagi. ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani ya harfu nida bani Israil munada. Tanya main dulu. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amta alaikum. Ingatlah akan nikmat yang telah kami berikan kepada kalian dan keutamaan kepada kalian atas seluruh alam. Nah. Ya bani Israil, huruf nida sama munadanya, udhkuru fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, nikmati nikmah sebagai maf'ul bi, alia sebagai mudhof ilaih dari nikmat, allati arati Mausul sebagai naat ya. Mausul Pak ya. An'am tu fi'il madhi, tunya sebagai fa'il, alaikum jar majrur, wa anni dan huruf ataf, baku taufid, yaknya sebagai isim dari anna, fadzaltukum alal alam, fadzaltukum sebagai khobarnya. Bentar dulu, fadzaltukum tuh fi'il madhi. Oh iya. Fadzaltukum fi'il madhi, tunya sebagai fa'il, kumnya sebagai maf'ul bi, jumlah dari fi'il fa'il dan maf'ul bi-nya sebagai khobar dari sebagai maf'ul bi Pak ya, dari an'am tu. Alal alamin adalah sebagai jar majrur. Baik, baca tafsirnya. Ya dzurriyatil Ya dzurriyata 122 ya. Ya dzurriyata Yaquba udhkuru ni'ami al-kasirata
ni'ami kasirota alaikum wa anni fadoltukum alal alami Ala alami zamanikum. ala alami zamanikum bikasirotin ambiya ambiya Bikas bikasirotin ambiya bikas roti ambiyaikum wa ma anjala alaihim wa minal ma unzila alaihim minal kutubi. wa ma unzila alaihim minal kutubi. Wahai keturunan Yakub, ingatlah nikmatku yang banyak kepada kalian, bahwa kami telah mengutamakan kalian atas alam pada zaman kalian dengan nabi-nabi pada Ya, kami telah melebihkan kalian daripada orang yang sejaman dengan kalian dengan banyaknya nabi-nabi kalian. dengan banyaknya nabi-nabi dari kalian dan dengan kitab yang telah kami turunkan kepada kalian. Nah, baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai Bani Israel, sebagaimana yang sudah sering kita bahas, mereka adalah para keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Karena memang ya orang Bani Israel ini kalau kita lihat ya dari kemarin ya dalam surah Al-Baqarah ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya diselamatkannya dari kejaran Firaun, laut dibelah untuk mereka. Kemudian ketika mereka melakukan dosa kesyirikan, Allah ampuni mereka. Kemudian mereka pernah diazab dengan sambaran petir, tapi Allah menghidupkan mereka kembali. Lalu Allah menaungi mereka yang kepanasan dengan awan. Kemudian Allah memberikan kepada mereka makanan dari surga al-manna wa salwa. Ya, banyak sekali mukjizat-mukjizat dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, ya ayat ini diulang 2 kali ya. Kemarin kita sudah baca juga ayat ini. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Bani Israel ini mengingat nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ya seseorang itu tentunya kalau ada orang yang baik sama dia, ya misalnya tetangganya, temannya, maka dia akan membalas kebaikannya. Padahal kebaikan manusia itu terbatas. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali anugerahnya, banyak sekali nikmat yang kalau kita ya berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, ya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan kalau kita punya teman, saudara yang sangat baik kepada kita, tentu kita akan berusaha bagaimana caranya ya agar kita ini ya berbalas budi kepadanya. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat ya kepada kita. Maka ya jalan satu-satunya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berislam, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah cara yang benar dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh aku telah melebihkan kalian atas umat yang semasa dengan kalian. Karena memang ya Masya Allah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Utamanya adalah tentang banyaknya nabi yang diutus kepada mereka. Ya harus diakui memang ya umat yang paling banyak nabi diutus kepada mereka adalah Bani Israel. Tidak hanya itu ya, bahkan kitab-kitab pun diturunkan kepada mereka. Ya seperti misalnya kitab Taurat yang memang khusus untuk mereka. Kemudian ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa membawa Injil yang mana seruannya juga
ditujukan kepada Bani Israel. Begitupun ketika Al-Quran turun, ya ini pun disuruhkan juga kepada mereka. Artinya mereka melintasi berbagai zaman, bertemu dengan banyak para nabi. Harusnya mereka menjadi umat yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan banyaknya para nabi dan ya kitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, kita lanjutkan. Wattaqu yauma. Nah, Ibu Umi Ida ya. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la afan. Wattaqul yawman la tajzi. Enggak dalamnya wattaqu aja. Wattaqu, jangan wattaqul. Oh ya. Wattaqu yawman la tajzi nawzun an nawziz zai'a wala yu'abalu minha wala yu'abalu minha adalu wala tanfa'uha safa'atu wala hum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada hari yang tak ada seorang yang seorang pembela terhadap orang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima tebusan darinya, dan tidaklah syafaat itu bermanfaat baginya, dan tidaklah mereka itu akan ditolong. Al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'lun amr, al-waw sebagai fa'ilnya, yauman maf'ulun bi, la nafiyah, harfu nafi, tajzi fi'lun mudhari, nafsun fa'ilnya, an-nafsin jar majrur, say'an maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, la nafiyah, yuqbalu fi'lun mudhari lil majhul, minha jar majrur, adlun naibul fa'il, al-waw harfu atfin, la nafiyah, tanfa'u fi'lun mudhari, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, safa'atun sebagai fa'ilnya. Jangan dibilang Allah tapi ha aja. Kan dia kalau dua huruf kan dieja. Oh ya, ha sebagai maf'ulun bi, safa'atun sebagai fa'il, al-waw sebagai harfu atfin, la nafiyah, hum mubtada ya Ustaz ya. Nah. Hum mubtada, yunsoruna fi'lun mudhari lil majhul, fa'ilnya al-waw sebagai yunsoruna sebagai khobar dari hum. Nah. Tafsirnya, wa khafu ahwala yaumil hisabi itla tuhanni nawazun an nafsin say'a wala yaqbalullahu minha fityatan tunjiha minal azabi wala tanfa'uha wasatotun wala ahada yunsoruha. Wala ahada yansuruha. Wala ahada yansuruha. Dan takutlah kalian akan kengerian dari hari hisab, dari yaumil hisab, ketika tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat atas orang lain sedikit pun, dan tidaklah Allah menerima tebusan darinya, dan tidak bisa menyelamatkan dari azab, dan tak ada yang bisa menyelamatkan dari, dan tidak bisa menyelamatkannya dari azab, dan tidaklah bermanfaat baginya perantara, dan tidaklah
tidaklah seorang pun yunsoru, tidaklah seorang pun akan menolongnya, tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian kepada hari di mana seseorang tidak bisa membela orang yang lain dan tidak diterima tebusan darinya, dan tidak pula bermanfaat syafaat, dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel dan siapa saja yang menempuh jalan mereka, yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan agar mereka takut ya pada hari di mana seseorang itu bisa membela dirinya. Yang bisa membela dirinya hanyalah amalannya. Ya. Tidak bermanfaat kekuasaan, harta yang pernah dimiliki di dunia. Ya. Yang bisa membelanya dari azab Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalannya. Dan tentu ketika kita membaca ayat ini, maka maksud dari tidak diterima syafaat ini bagi orang kafir ya. Bagi orang kafir dia terima syafaat. Ya misalnya seorang memiliki seorang anak ya yang muslim, maka tidak bermanfaat sekalipun anaknya muslim, tapi kalau orang tuanya kafir, anaknya ini tidak bisa membela orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya seorang muslim, orang tuanya muslim tapi misalnya banyak dosanya, maka ya anak ini bisa memberikan ya syafaat bagi orang tuanya. Karena ya amalan dari seorang anak yang soleh ini mengalir juga pahalanya kepada orang tuanya. Jadi ayat ini memang bicara tentang keadaan orang kafir. Orang kafir itu nanti di akhirat mereka ya kekal dalam neraka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada hubungan pertemanan yang dengan itu bisa membela satu sama lain. Dan tidak ada yang namanya tebusan sekalipun di dunia harta mereka melimpah. Tidak ada syafaat yang bisa membebaskan mereka, tidak pula mereka bisa ditolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan peringatan bagi orang Bani Israel dan siapa saja yang menempuh jalannya agar ya mawas diri, agar memahami bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Kalian mungkin bisa ya kufur kepada Allah di dunia, menghindar ya dari hukum-hukum Allah di dunia, tapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat semua yang menyimpang dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya adalah neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Baik. Lanjutkan. Nah, ini mulai kita membahas kisah tentang Nabi Ibrahim ya bersama Nabi Ismail ya. Baik. Ibu Dahelis ya, silakan. Nama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka ia dapat menjawabnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Dia berkata, Ibrahim berkata, dari keturunanku juga. Allah berfirman, la yanalu tidak berlaku ahdi zalimin,
janjiku kepada orang-orang yang zalim. Hmm. Wa harfu atfin harfu syartiyah ibtala fi'il madi Kalau itu film madi ya. fi'il madi Ibrahima maf'ulun bihi Rabbu fa'il al-ha'u mudhafun ilaihi bi kalimatin jar majrur fa harfu jawab atamma fi'il Film madi madi. hunnanya mudhafun ilaihi. Mana ada mudhaf setelah fi'il? Iya. Maf'ul Hunanya bih ya. satu. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Qala fi'lun madi ini harfu taukid ia sebagai alia Ya, sebagai alia. alia sebagai Isim. isim. Ja'ilu itu apa saja? Kalau di isim berarti ada apanya? Nama Ustaz? Kalau Khobar? di inna berarti ada khobarnya inna kan? Khobar ya. Oh, khobar aja enggak ada yang lain fungsinya. Emang apa lagi? Makanya mikir itu. Nanti ada fungsinya, tapi kan fungsinya bukan buat dirinya, tapi buat yang lain. Oh. Ja'iluka khobar lin nasi jar majrur imaman hal Ustaz ya? Enggak. Ya, ini maf'ul bih dari ja'ilu. Oh, maf'ul bih dari ja'ilu. Jadi ja'ilu kan sebenarnya isim fa'il ya, formatnya bukan fi'il kan. Ya. Tapi dia beramal seperti amalan fi'il. Fi'il. Hmm. Qala fi'lun madi wa hafu atfin min zurriyah jar majrur alia sebagai mudhafun ilaihi. Qala fi'lun madin la harfu nafyin yanalu fi'lun mudhari ahdi mudhaf Ahdi itu fa'ilnya. Kan ya nalu film mudhari kan. Ahdi itu fa'ilnya. Jadi janjiku tidak menjangkau orang yang zalim gitu. Ahdi fa'il dari yanalu az-zalimina khobar Ustaz ya. 24. Wazkuru ayyuhan nabiyyu hina ikhtibarullahi Ibrahima bima syara'a lahu min takalifu fa'addaha wa qama biha khairan qiyaman. Betul Ustaz? Betul, afan. Anda lupa ini kalau wazkur ayyuhan nabiyyu hina ikhtabarallahu Ibrahim bima syara'a lahu min takalifu. Min takalifi. Min takalifa. Oh, tak. Karena dia suka mental jumu ya. Jadi gue musharif. Ya, gue musharif. Min takalifa fa'addaha wa qoma biha khairan qiyaman. Wa qoma biha khaira qiyamin. Khaira qiyamin. Khaira ya. Nah. Qala Allahu lahu inni ja'iluka qudwatul linnasi. Ini ja'iluka qudwatan linnasi. Qudwatan linnasi qala Ibrahimu Rabbij'al ba'da nasli a'immatan fadlan minka fa'ajabahu Allahu subhanahu annahu la tahsilu lizolimina al-imamatu fid din. Ingatlah wahai Nabi ketika Allah mengabarkan kepada Ibrahim
untuk segera, ya, syara'an kan segera ya Ustaz ya? Bukan. Ini mengabarkan, ikhtabar itu bukan mengabarkan. Dan ingatlah wahai Nabi, ketika Allah menguji Ibrahim Oh, menguji. dengan apa yang Allah syariatkan kepadanya, berupa takalif itu beban-beban syariat. Beberapa syariat. Beban syariat. Oh, beban syariat. Hmm. Ketika Allah menguji Ibrahim apa itu? Untuk dengan syariat, Iya. lupa. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan syariat yang Allah bebankan kepadanya, gitu aja lah. Oh, dengan syariat yang Allah kepadanya. Fa'addaha wa qama biha khairu. Iya nih, ini juga belum tahu nih, udah lihat kamus nggak ketemu Ustaz. Fa'adda itu maka Nabi Ibrahim menunaikannya dan melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Oh, maka Nabi Ibrahim menunaikannya dan melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Kalau Allah berfirman kepadanya, ini sesungguhnya kami menjadikan kamu pemimpin bagi manusia. Ibrahim berkata, jadikan Ba'dun Nasli sebagian dari keturunanku umat imatan fadlan. Lebih baik mana Ustaz? A'imah itu zamannya imam. Oh, imam juga sebagai imam-imam fadlan minka. Sebagai anugerah atau keutamaan darimu. Sebagai keutamaan darimu. Fa'ajabahullahu, dan Allah mengijabahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjabahnya, sesungguhnya la tahsilu li zalimin, tidak diterima. Tidak. Itu kan ada al-imamah ya, maksudnya orang zalim itu tidak memperoleh imamah, kepemimpinan di dalam masalah agama. Orang yang la tahsilu tidak menerima, tidak mendapat dari orang zalim itu pemimpin dari agama. Ini ya. Nggak ketemu di kamusnya. Ya nggak apa-apa. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Rabb-nya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Maksudnya dengan beberapa kalimat adalah perintah ya tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud menguji dengan kalimat ini adalah perintah ya melaksanakan beberapa syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Fa'atammahun. Maka Ibrahim pun menyempurnakan ya seruan syariat tersebut. Artinya Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau ya sebagai imam bagi manusia. Ini merupakan ya ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bahwa bahwasanya Nabi Ibrahim ini akan diangkat sebagai imam, sebagai qudwah hasanah, sebagai suri tauladan bagi manusia. Sebentar, apa ini ada pulsa sebentar. Apa tadi ada tamu sebentar. Gimana tadi? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku
hendak menjadikan engkau imam bagi para manusia, yaitu sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi para manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya, Nabi Ibrahim berkata, bagaimana dengan anak keturunanku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, Allah berfirman, ya, janjiku tidak ya berlaku untuk orang-orang yang zalim. Ini merupakan doanya Nabi Ibrahim agar anak keturunan Nabi Ibrahim juga dijadikan imam. Ya, maksudnya dijadikan para nabi dan dikabulkan. Ya, dikabulkan. Doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini, ya banyak sekali nabi-nabi yang Allah angkat dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya gelar bagi Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena memang banyak sekali nabi-nabi yang ya Allah utus yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang ayah itu tidak lupa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, karena di sini ya, Nabi Ibrahim tentu berharap agar dari keturunannya akan dilahirkan juga qudwah-qudwah, uswah hasanah yang menjadi contoh bagi umat. Ya, maka kita para ayah jangan melupakan untuk mendoakan anak-anak kita, ya, baik dalam sholat kita, di dalam zikir-zikir kita, ini jangan dilupakan, ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Rani, ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah ya sebagai tempat ziarah bagi manusia dan tempat yang aman. Al-Bait itu maksudnya Baitullah, ya? Ya, Baitullah. Ya. Dan jadikanlah oleh kalian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom itu diartiin aja soalnya takutnya orang ngiranya makom nih. Oh iya, gitu. tempat berdirinya ya, gitu ya. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan keduanya, untuk membersihkan rumah Allah untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Al-wawu harfu atfin iz dzaraf ja'alna fi'il madhi na sebagai fa'ilnya, al-baita maf'ul bih, masabatan ini hal ya Ustaz. Al-baita maf'ul bih awal, masabatan maf'ul bih yang kedua. Masabatan maf'ul bih yang kedua, linnasi jar majrur, al-wawu harfu atfin amnan ma'tuf ke masabatan. Al-wawu harfu atfin ittakhidhu fi'il amr, fa'ilnya wawu, mim maqami jar majrur Ibrahima mudhaf ilaih, musalla maf'ul bih. Wa al-wawu harfu atfin ahidna fi'il madhi, na sebagai fa'il, ila Ibrahima jar majrur, al-wawu harfu atfin Ismaila ma'tuf ke Ibrahim. Di sini harfu apa ya Ustaz, kan bukan nasbin ya, karena dia nggak ngemansub yang berikutnya ya. Ini kan tohiro itu fi'il amr ya. Tohiro fi'il madi. Tohiro. Ya benar fi'il amr. Nah berarti annya di sini nggak bisa dibilang nasbin ya Ustaz. Iya. Harfu masdari nggak apa-apa harfu masdari nasbin, tapi kan nanti dia menasobkan bukan fi'il madinya, tapi mahalnya, tempatnya. Oh gitu. Jadi tetap disebut aja ya harfu nasbin wa masdar gitu ya. Nah. Ya.
Tahhiro ini fi'il amr, fa'ilnya alif. Baiti maf'ul bih, aliyahnya ini mudhaf ilaih. Lit-ta'ifina jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-akifina ma'tuf ke at-ta'ifin, al-wawu harfu atfin, ar-rukka'i ma'tuf ke at-ta'ifin, as-sujud warruka'i sujud ini apa namanya warruka'i sujud ini Naat aja. ya, naat ya. Naat ya. Tafsirnya wadhkur ayyuhan nabi hina ja'alnal ka'bata marja'an linnasi ya'tunahu thumma yarju'una thumma yarju Thumma yarji'una. Thumma apa Ustaz? Yarja'una ya? Yarji'una pulang. Oh, yarji'una. Thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaih wa majma'an lahum fil haji wal umrati wat tawafi was salati wa amna lahum la yughiru alaihim aduwwun fih wa qulna ittakhidhu min maqami ibrahima makanan lis salati fihi wa huwal hajarul ladzi waqafa alaihi ibrahima inda bina'ihil ka'bati wa auhayna ila ibrahima wa ibnihi ismail an tahhira baitiya min kulli rajsin wa dinsin lil muta'abbudina fihi bil tawafi lil apa? Lil muta'abbidina isim fa'il. Lil muta'abbidina fihi bil tawafi haulal ka'bati awil i'tikafi fil masjidi was salati fihi. Dan ingatlah wahai Nabi ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat pulang, tempat kembali bagi manusia. Mereka mendatanginya, kemudian mereka pulang kepada keluarga mereka, kemudian mereka kembali kepadanya lagi. Dan juga sebagai tempat berkumpul bagi mereka untuk haji dan umroh dan tawaf dan sholat dan tempat aman bagi mereka. Tidak ada musuh yang menyerang mereka di dalamnya. Dan kami katakan jadikanlah dari tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat untuk sholat di dalamnya, yaitu batu yang yang menjadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail untuk membersihkan atau mensucikan rumah kami dari segala kotoran dan najis. Untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya, yaitu yang mengerjakan tawaf ya sekitar Ka'bah, atau yang beriktikaf dalam masjid dan sholat di dalamnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat masabah, tempat orang pergi pulang kepadanya untuk manusia, wa amna, dan juga tempat yang aman bagi manusia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah oleh kalian tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitullah ya Ka'bah di Masjidil Haram ini sebagai masabatan linnas. Di tafsirnya tadi makna dari masabah adalah marja'an linnas. Ya tempat ya pulangnya manusia. Ya'tunahu summa yarji'una ila ahlihim. Ya manusia datang kepada Ka'bah lalu kembali kepada
keluarga mereka, summa ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka kembali ke Ka'bah. Di tempat orang bolak-balik ke sana. Karena memang ya kalau seseorang itu sudah umroh satu kali, maka keinginannya untuk umroh lagi itu sangat besar. Ya. Karena memang kita akan menemukan ketenangan jiwa, khusyuan dalam beribadah itu ya di depan Ka'bah. Beda. Apabila kita sholat ya dari Indonesia dengan sholat langsung depan Ka'bah ini suasananya, ketenangannya, kekhusyuannya sangat berbeda. Sehingga Ka'bah ini ya menjadikan manusia itu ingin sekali kembali kepadanya. Setiap kali mendatanginya, kemudian dia pulang kepada keluarganya, kemudian dia pasti akan berusaha bagaimana caranya agar bisa balik kembali. Ya. Kemudian Allah juga menjadikan Ka'bah ini sebagai amna, tempat yang aman. Kenapa? Karena memang Ka'bah ini ya merupakan tempat yang dihormati. Bahkan sekalipun di zaman jahiliyah, orang-orang ya suku-suku yang ada di seputar ya daerah Arab itu mereka menghormati Ka'bah. Sehingga tidak mungkin ada suku lain yang datang ke Mekah untuk menyerang suku Quraisy yang tinggal di Ka'bah. Jadi memang Allah telah memberikan keamanan sehingga tak ada satupun suku lain yang berperang menyerang Ka'bah. Karena Allah telah menjamin keamanan bagi Ka'bah. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla. Perintah ini lebih khusus lagi kepada orang yang melakukan tawaf ya. Orang yang melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah itu, setelah selesai 7 putaran, maka disunahkan melakukan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim itu ya adalah tempat di sekitar Ka'bah, ya lebih tepatnya di seberangnya Hajar Aswad. Ya, itu ada semacam ya seperti sangkar burung gitu ya, berwarna emas. Itu di dalamnya ada makam. Makam itu adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat ke dalamnya itu memang ada bekas ya pijakannya Nabi Ibrahim ya. Nah, kita kaum muslimin yang melaksanakan tawaf di Baitullah Ka'bah, setelah selesai tawaf 7 putaran, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya tentu ya kalau zaman sekarang tidak harus di belakangnya langsung, tapi bisa agak mundur ke belakang karena itu tempat tawaf ya. Makanya kalau kita sholat di sana biasanya tidak boleh sama askar di sana, ya sama tentara sana nggak boleh karena itu kan mengganggu lalu lalang orang yang tawaf, sehingga kita diarahkan untuk agak mundur ke belakang. Nah, kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan ya, kami membuat perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail agar kalian berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku' dan sujud. Ya. Jadi perintah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail ya membangun bangunan Ka'bah. Ya. Membangun bangunan Ka'bah supaya Ka'bah itu bisa menjadi tempat ibadah bagi orang-orang yang tawaf, ya, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang-orang yang ingin sholat ya dengan ruku dan dengan sujud. Ya. Nah, semoga Allah mudahkan bagi siapa saja yang belum pernah ke sana untuk ke sana, dan siapa saja yang pernah ke sana agar dimudahkan untuk kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya siapa yang belum baca nih? Ini Ibu Miska ya. Miska atau Pak Miska nih Afan? Nggak bisa ya. Umu Farhan mau coba?
Baik, balik lagi ke Pak Edi ya. Ayat berapa tuh? 6, silakan Pak Edi. Ayat 126 ya. Iya, 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi al-hadza baladan amina. Pak Edi, Afwan, suaranya kayaknya kurang keras ya. Keras ya? Nah. Ya. Oh, pantas. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlaha minasyamarati Warzuq ahlahu, bukan ahlaha. warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma antarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan kepada siapa saja yang beriman kepada siapa saja mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah berfirman, dan barang siapa yang kafir fa umatti'uhu, maka aku berikan kenikmatan kepadanya sedikit. Kemudian kami berikan kepadanya azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa huruf istifham iz huruf Itu dzaraf ya. dzaraf ya. Iz dzaraf qala fi'il madzi, Ibrahimu sebagai fa'ilnya, Robbi huruf Robbi itu munada Pak, cuma dia apa namanya? Asalkan ya Robbi itu. Robbi ya. Aj'al fi'il amr. Domirnya anta. Hadza isim isyarah sebagai maf'ul bi awal. Sebagai maf'ul bi awal, baladan maf'ul bi yang kedua, aminan sebagai sifat daripada baladan, wa huruf ataf, urjuk sebagai fi'il amr, domirnya anta, ahla sebagai maf'ul bi sebagai mudhof ilainya, minas samaroti jar majrur, man isim mausul, amana fi'il madhi. Man ini si mausul sebagai naat ya, naat bagi ahlahu. Man Kan isim mausul sebagai naat daripada ahlahu, amana fi'il madhi, domir fa'ilnya kembali kepada man. Minhum jar majrur, billahi jar majrur, wa huruf atfin, al yaumil sebagai maf'ul bi yang kedua ya. Mana maf'ul bi yang kedua? Wal yaumi ma'tuf. Man amana ya, ma'tuf ya. Al yauma ma'tuf. Ma'tuf ka al-akhiri sebagai naat daripada al yauma. Al yaumi. Sebagai naat dari al yaumi. Qala fi'il madzi, domirnya huwa. Jangan bilang domirnya, fa'ilnya. Maaf ya. Fa'ilnya huwa. Kembali kepada Allah. Wa huruf atfin, man isim mausul, kafaro fi'il madzi, fa'ilnya huwa, wa huruf jawab, umatik itu fi'il mudhari. Umati'u, iya dia fi'il mudhari, fa'ilnya
Hamzah. Mematiukan maka aku berikan nikmat kepadanya. Berarti apa nih? Itu failnya nahnu ya. Failnya anak ya. Hu maf'ul bi Heeh. qalilan sifat daripada hu ya. Qalilan itu maf'ul bi. ini naat ya. Naat bagi maf'ul mutlak yang dibuang. Asalnya umati'uhu tamti'an qalila gitu kan. Aku memberikan dia kenikmatan dengan kenikmatan yang sedikit gitu. Ya. Terus summa yang dibuang. Summa kemudian huruf adin toruhu fi'il mudhari. Nah, failnya Failnya ana su maf'ul bila adab jar majrur ada binar annar sebagai mudhof ilaih dua huruf adin fisal masir sebagai terus apa tuh suaranya hilang lagi nih? Bisa itu sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Al-masiru sebagai fa'ilnya. Nah, taib. Ayo baca tafsirnya. Wadkur ayuhan nabiyyu. Wadkur ayuhan nabiyyu hina ja'alnal hina qala Ibrahimu da'iyan. Bapak salah baca Pak 126. Oh, ya. Baca di HP ini satu. Wadkur ayuhan nabi hina qala Ibrahimu da'iyan maka baladan aminan minal khaufi warjuk ahlahu min anwa'is samarati wa khusso bihadal rizki man amana minhum billahi wal yaumil akhir wallahu wa man kafara minhum fa arjakhu fi dunya wa umatiuhu mataan qalilan. Summa ulji'uhu marra goma ila adabin nar wa bi'sal marji'i wal maqami wa bi'sal marji'u wal maqamu hadal masiru. Dan ingatlah Bu, Pak. Ya, halo. Ayo, dan ingatlah wahai Nabi. Ayo. Terjemahin, Pak. Kenapa ini? Oh, malah mati ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhan kami jadikanlah Mekah sebagai negeri yang aman dari ketakutan dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa bermacam-macam buah-buahan, terutama dengan rezeki berupa rezeki kepada orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah dan pada hari akhir. Allah bersabda, dan barang siapa yang kafir maka aku berikan rezeki kepada mereka rezeki dunia dan kemudian kami beri sedikit kepada mereka kenikmatannya sedikit.
kemudian ulji'uhu, Ya, kami akan paksa dia. kemudian akan kami paksa dia, Ulji itu melemparkan ya, Mas. Lemparkan dia kami secara paksa. lemparkan ke dia berkali-kali Secara paksa itu maksudnya. ke azab neraka. Itu adalah tempat kembali dan tempat yang jelek-jelek tempat kembali. Nah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi orang yang beriman di antara mereka, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman pada hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah ini menjadi negeri yang aman, ya, dan Nabi Ibrahim pun berdoa agar Allah memberi rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini merupakan doa yang Allah kabulkan. Ya, kalau misalnya kita umroh, itu Masya Allah ya. Mekah ini kan merupakan daerah yang sangat gersang. Tidak tumbuh di sana buah-buahan. Selain buah-buahan seperti kurma, kemudian tin ya, dan zaitun yang memang tumbuhan sana. Tapi kalau kita umroh, Masya Allah ya, aneka buah-buahan seperti pisang, anggur, jeruk, apel, bahkan mangga sekalipun dapat dengan mudah ditemukan di sana. Ini merupakan keberkahan dari doa Nabi Ibrahim, sehingga negeri yang gersang seperti Mekah ini, ya sekalipun tidak ada pohonnya di sana, tapi buah-buahannya sangat melimpah ya di kota Mekah, dan memang bagus sekali kualitas buah-buahannya. Dan ini merupakan keutamaan dari Nabi Ibrahim yang kalau kita perhatikan doa-doanya ini Masya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim berdoa agar yang diberikan rezeki semacam ini adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah melanjutkan, qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan siapa saja yang kafir, artinya tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, fa umatti'uhu qalila, maka aku akan berikan kepadanya kenikmatan yang sedikit, ya. Summa attarruhu ila adzabina, kemudian aku akan paksa ia kepada azab neraka, wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir di dunia ini yang diberi kenikmatan berupa harta yang melimpah, ya, sehingga kehidupannya itu sangat berkecukupan, maka kita tidak usah iri dengan kehidupan yang semacam itu. Karena itu merupakan kesenangan dunia yang sesaat. Nanti di akhirat, ya, summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kemudian aku paksa ia, ya, aku lemparkan ia ke azab neraka, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya kenikmatan dunia ini sifatnya hanyalah sementara saja. Jadi jadikanlah hidup kita di dunia ini sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha, ya, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya siksa neraka. Dan itulah yang akan membawa kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang Masya Allah ya, dari membaca beberapa ayat dari surah Baqarah ini kita bisa mengetahui betapa Nabi Ibrahim ini merupakan Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya, permintaan-permintaannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang Nabi Ibrahim ini merupakan ya seorang nabi yang sangat memperhatikan masalah tauhid. Dan dengan bekal itu permintaan-permintaan beliau ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai faidah atau hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentauhidkan diri kita dengan tauhid yang murni. Artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta pertolongan pada hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara atau wasilah semacam ini, insya Allah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin demikian materinya sampai hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Umida bertanya, Ustaz, dalam ayat 25 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kalimah. Maksudnya kalimah ini tadi udah kita baca di tafsirnya ya. Maksudnya adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa syariat yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Jadi itu ujiannya. Dan Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan pelaksanaan yang baik. Doa Nabi Ibrahim ini kan Bunda Hilis bertanya, doa Nabi Ibrahim dia berlaku seperti sampai sekarang Ustaz, dengan banyaknya orang zalim menjadi pemimpin. Jadi doa Nabi Ibrahim itu adalah beliau mendoakan agar anak keturunan beliau yang menjadi nabi. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan banyaknya pemimpin yang zalim. Ya. Kalau banyaknya pemimpin yang zalim yang ada pada akhir zaman ini berkaitan dengan ya tanda-tanda hari kiamat. Ya. Karena memang di antara tanda hari kiamat itu banyak orang-orang bodoh yang diangkat jadi pemimpin. Ya. Banyak orang-orang zalim yang diangkat jadi pemimpin. Ya. Namun seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu ya harus mengedepankan ketaatan ya dibanding bughat atau maksiat kepada pemimpin sepanjang pemimpin yang muslim dan pemimpinnya tidak menyeru kepada yang mungkar dan tidak mencegah dari yang ma'ruf. Ya sepanjang ya kita bebas melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan ya untuk pelaksanaan syariat, maka kita berusaha untuk mentaati pemimpin kita. Ya. Nah, kemudian soal bisa itu dia fi'il lizam namanya. Fi'il yang maknanya celaan. Ya. Bisa ini lawannya ni'ma. Kalau bisa itu kan artinya seburuk-buruk. Kalau ni'ma sebaik-baik. Ya. Dan bisa ini namanya fi'il lizam. Fi'il yang maknanya untuk celaan. Seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kalau kita i'rab ya bisa itu adalah fi'il lizamnya, kemudian al-masir sebagai fa'ilnya. Ya, taif. Mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.